Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 248-250 itu masih merupakan perasaan yang akrab. Membentuk ulang meridiannya. Ketika Konosuke mendengar argumen ini, dia merasa tidak enak. Bahkan Yang Jun pun skeptis, dia tidak tahu harus berbuat apa. Menurut teori kedokteran, kondisi tubuh Yang Jun hanya dapat dipertahankan dengan merekonstruksi meridiannya, tetapi teori tetaplah teori. Secara teori, merekonstruksi meridian adalah mungkin, tetapi dalam praktiknya, itu berbeda. Saluran meridian adalah keberadaan paling ajaib dalam tubuh manusia. Merombak saluran meridian bukanlah prosedur bedah seperti osteosintesis, itu akan memengaruhi seluruh tubuh sekaligus. Tentu saja, istilah merombak meridian tidak ada artinya bagi Kevin Ye. Selama jiwanya tidak tersebar di dunia abadi, akan menjadi hal yang biasa baginya untuk merekonstruksi tubuh emasnya, apalagi restrukturisasi meridiannya. Tentu saja, terlepas dari apakah itu kondisi alam di bumi atau kondisi manusia, ada perbedaan besar antara dunia abadi dan kondisi alam. Di bawah sinar rembulan, di halaman rumah Sue, Konosuke dan Yang Jun saling memandang, merenungkan kemungkinan rencana Kevin Ye. Nindi Sue bergumam dengan mulut kecilnya, dan mendengus pelan dengan nada meremehkan, Kevin Ye, lelucon macam apa yang sedang kau mainkan, betapa anehnya 8 meridian dalam tubuh manusia, bagaimana bisa mereka direkonstruksi begitu saja. Kau hanya menganggap kehidupan Juno sebagai lelucon. Konosuke segera menoleh ke arahnya dan menatap Nindi Sue. Kemudian, dia mengembuskan napas dalam-dalam dan berkata kepada Kevin Ye, teman kecil Ye, guru orang tua ini berasal dari lembah pengobatan, dan aku hanya melihat masalah merekonstruksi meridian dalam Grimoire Raja Pengobatan yang legendaris dari lembah Raja Pengobatan. Namun, merekonstruksi meridian tampaknya hanya menjadi dasar teori, dan tidak ada yang pernah mencobanya dalam kenyataan, juga tidak pernah berhasil dalam skenario kasus. Setelah jeda, Konosuke terus bertanya, teman kecil Ye, aku ingin tahu seberapa yakinnya kamu dalam merekonstruksi meridianmu. Dan apa konsekuensi serius yang akan terjadi setelah kegagalan perombakan saluran meridian? Meskipun Kevin Ye telah menyelamatkan nyawa Konosuke dan dia telah mengakui bahwa keterampilan medis Kevin Ye luar biasa, dia tetap berhati-hati terhadap metode legendaris seperti itu. Kevin Ye tersenyum, saya bisa mengerti kekhawatiran Tetua Sue. Karena Tetua Sue telah bertanya, saya akan memberitahu kalian berdua. Membangun kembali meridian sebenarnya bukanlah tugas yang sangat berbahaya dan sulit, tetapi tingkat kultivasi saya saat ini tidak cukup tinggi. Jika saya membangun kembali meridian saya dengan paksa, saya seharusnya hanya memiliki peluang keberhasilan 70%. Jika saudara Jun khawatir, Anda dapat menunggu selama 1 atau 2 tahun. Ketika kultivasi saya mencapai alam Xiantian, saya akan memiliki peluang 90% untuk membantu Anda membangun kembali meridian Anda. Sambil menyipitkan matanya, Kevin Ye terus berbicara sambil memperhatikan reaksi Konosuke dan Yang Jun. Namun, mengenai konsekuensi dari kegagalan membangun kembali meridian, saya telah mengatakan bahwa paling-paling, meridian saya akan hancur total dan saya akan menjadi orang biasa. Saya tidak akan memengaruhi kehidupan Juno di masa mendatang. Ini, Konosuke ragu-ragu sejenak, sebelum dia sekali lagi menatap Yang Jun. Junzi, bagaimana menurutmu? Wajah Yang Jun juga berubah beberapa kali. Lagi pula, begitu dia menyetujui masalah ini, itu berarti dia akan sepenuhnya menyerahkan hidupnya di tangan Kevin Ye, jadi Yang Jun sendiri sangat berhati-hati. Setelah mempertimbangkannya berulang kali, Yang Jun akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, jika aku benar-benar memiliki peluang 70%, maka aku bersedia mencobanya. Bagaimanapun, hidupku ini telah diambil, jadi lebih baik memberikan segalanya dan berjuang sebagai orang cacat seumur hidupmu. Yang Jun sedikit impulsif, tetapi dia masih seorang lelaki tua, jadi dia berkata, Junzi, mengapa kamu tidak mempertimbangkannya lagi? Teman kecil Ye telah mengatakan bahwa ketika kultivasinya naik ke tingkat lain, dia akan lebih percaya diri dalam hal merekonstruksi meridian. Itu hanya akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Ini. Tanpa menunggu Konosuke selesai berbicara, Yang Jun melambaikan tangannya dan tertawa, tidak perlu, peluang 70% sudah cukup. Aku adalah seseorang yang nyaris lolos dari kematian dan selamat. Aku rasa keberuntunganku tidak akan terlalu buruk. Melihat Yang Jun bersikeras, Konosuke tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Kevin Ye. Sedangkan Yang Jun, dia sendiri adalah seorang pejuang, jadi dia secara alami tahu perbedaan antara Inate Ranker dan Dragon Elephant.
Meskipun Kevin Ye telah mencapai Dragon Elephant Stage di usia yang begitu muda, untuk melampaui Inate Realm bukanlah 2 atau 3 tahun seperti yang dikatakan Kevin Ye. Yang Jun telah bertemu dengan seorang ahli berusia sekitar 30 tahun di puncak Dragon Elephant, tetapi dia tidak pernah bisa menginjakkan kaki ke gerbang Dao bawaan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, daripada menggunakan waktu yang lama untuk menunggu peluang kemenangan sebesar 90%, lebih baik bertarung dengan satu tombak. Bagaimanapun, peluang 70% untuk merekonstruksi meridian seseorang sudah merupakan kemungkinan yang besar. Setidaknya Kevin Ye masih bisa melihat secercah harapan. Bagaimanapun, harapan lebih baik daripada keputusasaan. Yang Jun tersenyum baik hati pada Kevin Ye. Kevin Ye, kamu menyelamatkanku sekali di Gunung Souyang malam ini. Sepertinya kakak laki-laki itu harus merepotkanmu untuk kedua kalinya sekarang. Tiba-tiba, Yang Jun menepuk bahu Kevin Ye dan berkata, lakukan rencana pengobatanmu dengan tenang. Jangan memiliki beban apapun, bahkan jika kamu gagal, itu tidak masalah. Kevin Ye mengangguk ringan, dan berpikir, Yang Jun adalah pria tangguh dengan kemauan besi, menyelamatkannya tidak salah. Meskipun pengalaman, dan usianya jauh lebih tua dari Yang Jun, ketika dia melihat Yang Jun seperti ini, seolah-olah Kevin Ye telah melihat kakak laki-laki yang seperti baja. Dalam hal ini, Kevin Ye hanya bisa mengejek dirinya sendiri, sepertinya bahkan setelah reinkarnasiku, kepribadianku sendiri telah berasimilasi cukup banyak dengan tubuh utama alam fana ini. Teman kecil Ye, orang tua ini akan membantu Jun Zi mengeluarkan ekstrak jarum ilahi 8 dari lembah Raja Pilku nanti. Mengenai masalah selanjutnya, aku akan menyerahkannya kepada teman kecil Ye. Berpikir sejenak dan berkata, itu benar, jika ada sesuatu yang kau butuhkan, tanyakan saja kepada teman kecil Ye. Selama itu adalah sesuatu di rumah sueku, teman kecil Ye dapat memintanya. Kevin Ye menganggukkan kepalanya, dan tertawa, jika Sue tua tidak mengatakannya, aku akan lupa, masalah merekonstruksi meridianku akan sangat penting. Aku ingin pergi ke kebun obat Sue tua untuk mendapatkan obat, itu akan berguna saat itu. Connor Sue tertawa terbahak-bahak. Kupikir itu sesuatu yang penting, itu hanya masalah kecil. Setelah mengatakan itu, Connor Sue menoleh ke Nindi Sue dan memberi instruksi, Nindi Sue, nanti kau akan membawa teman kecil Ye ke kebun obat. Orang tua ini punya banyak obat di sini, teman kecil Ye bisa mengambilnya dari sini. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Sue tua. Setelah dia selesai berbicara, Kevin Ye berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Connor Sue, lalu menggendong Lin Sailing menuju kebun obat tempat rumah keluarga Sue berada. Nindi Sue mengikutinya dari dekat, meskipun ekspresinya saat meminjam cahaya bulan untuk melihat Lin Sailing masih tidak senang, dia masih dengan bersemangat mengikuti di belakang Kevin Ye. Namun, Yang Jun menatap Nindi Sue dan Kevin Ye dengan penuh arti, lalu tersenyum nakal pada Connor Sue, Sue tua, lihatlah Kevin Ye dan Suang Ning kecil, sepertinya, seperti ada yang salah. Jika kamu membiarkan mereka pergi ke kebun obat sendirian seperti ini, apakah? Connor Sue tertawa sinis, cucu hanya punya cucu, ini bukan sesuatu yang bisa ditanyakan orang tua ini. Yang Jun tertawa. Karena Connor Sue sudah mengatakan itu, akan bodoh jika dia tidak tahu makna mendalam di balik kata-kata Yang Jun. Yang Jun hanya bisa tertawa nakal. Harus dikatakan bahwa kebun obat tempat rumah keluarga Sue berada tidaklah kecil sama sekali, karena menempati hampir setengah dari seluruh rumah keluarga Sue. Di dalam kebun herbal, ada berbagai macam tanaman obat. Sebelum mereka masuk, aroma tanaman obat menyerbu lubang hidung mereka. Di dalam kebun obat, mata Kevin Ye seperti kilat saat mereka dengan cepat menyapu tanaman obat di dalam kebun obat. Setelah tinggal di bumi selama beberapa saat, dia telah belajar banyak tentang nama-nama bahan obat pada balon dan metode memanggil Kevin Ye dengan nama. Tentu saja, tanaman obat yang tumbuh di planet ini tanpa spirit ki masih jarang ditemukan menurut standar Kevin Ye. Matanya terus mengamati tanaman obat di kebun obat, dan dalam benak Kevin Ye muncul kombinasi dan susunan berbagai jenis obat yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia sedang mencari metode terbaik untuk menyembuhkan meridian Yang Jun. Nindi Sue masih mengenakan piyamahnya, dan berdiri di belakang Kevin Ye tanpa alas kaki. Kevin Ye yang berada dalam pelukannya, perlahan berjongkok. Tanpa belajar lebih lanjut, jarinya dengan cepat menyapu tanaman obat di kebun obat, dan seperti capung yang menyentuh air, dia dengan cepat memetik 10 jenis tanaman obat yang berbeda. Kemudian, dia memberikan semua tanaman obat ini kepada Nindi Sue. Kevin Ye tertawa dan berkata, rumput 7 bintang, setengah kilogram. Zian, 6 liang.
Campurkan tanaman obat ini dan rebus dalam panci besar berisi air mendidih sampai airnya berwarna biru. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Nindi Sue merasa sangat tidak senang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, menghentakkan kakinya dan bergumam, kamu benar-benar mengira aku seorang pelayan, dasar bajingan." Keluhan Nindi Sue tentu saja tidak bisa lepas dari telinga Kevin Ye. Menghadapi gadis kecil yang lucu dan nakal seperti Nindi Sue, Kevin Ye tiba-tiba tertawa sinis, "Sue yang cantik, apa yang kau lakukan? Cepat pergi, jika kau menunda perawatan Juno, aku akan menghajarmu." "Beraninya kau," Nindi Sue mendongak, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Kevin Ye tertawa seperti hantu saat ia memeluk Lin Sai Ling dan menghilang di depan Nindi Sue dalam sekejap. Nindi Sue masih bingung, "Hei, kemana bajingan sialan itu pergi?" Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan pantatnya mati rasa dan arus listrik mengalir deras melalui tubuhnya. Nindi Sue terkejut dan segera berbalik. Dia melihat Kevin Ye berdiri di belakangnya dengan senyum nakal. Secara khusus, sepasang cakar dari Gunung Anlu menari-nari di depan matanya, seolah memamerkan sesuatu. "Hehe, lumayan, lumayan. Kamu masih sangat lentur. Apakah ini perasaan yang familiar?" Kevin Ye tertawa dan mengejek. Nindi Sue merasa malu dan marah pada saat yang sama saat dia melotot tajam ke arah Kevin Ye. "Kevin Ye, dasar bajingan, aku akan membunuhmu." Melihat betapa marahnya Nindi Sue, Kevin Ye sama sekali tidak peduli dan bahkan mengambil inisiatif untuk bersandar padanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap wajah tampan dan menawan di bawah sinar bulan. Kemarahan Nindi Sue sebelumnya segera hilang, seperti terong beku, dia mulai mundur 2 langkah tanpa peduli di dunia. "Kamu, Kevin Ye, apa yang ingin kamu lakukan?" Kevin Ye tertawa sinis, "Aku tidak ingin melakukan apapun, hanya ingin menghukum gadis kecil yang tidak patuh sepertimu." Bab 249 tak terpecahkan. Merasakan suhu tubuh Kevin Ye semakin dekat, dan melihat senyum nakal Kevin Ye, Nindi Sue tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Namun, dia dengan cepat tenggelam dalam senyum menawan Kevin Ye. Saat kata-kata hukuman Nindi Sue bergema di telinganya, Nindi Sue tiba-tiba teringat kembali pada hal-hal buruk yang telah dia dan Cynthia Fang lakukan malam itu. Menghadapi Kevin Ye yang semakin dekat, Nindi Sue menghentikan langkahnya. Dia gugup sekaligus takut dengan apa yang akan terjadi, tetapi yang paling sering dia rasakan adalah semacam antisipasi yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah dia terlalu malu untuk menatap mata Kevin Ye, napas Nindi Sue menjadi berat, dan dia perlahan menutup matanya. Sepasang kakinya yang panjang dan indah, yang setengah tertutup oleh gaun tidur, juga tanpa sadar berdiri. Cara dia menatapnya benar-benar mempesona, seperti dia bersedia melepaskan segala cara, membuat hati Kevin Ye gatal. Kevin Ye tertawa kecil dalam hatinya, sepertinya gadis kecil ini bahkan lebih cemas daripada aku. Gadis itu sudah membuat berbagai pengaturan. Jika dia masih tidak menanggapi, maka dia benar-benar tidak jantan, dan tidak sebaik Kevin Ye, sang abadi yang ramah. Kevin Ye kemudian segera bergegas menuju Nindi Sue, hampir meraih pinggangnya yang ramping. Namun, Kevin Ye dan Nindi Sue tampaknya telah lupa bahwa mereka bukanlah satu-satunya 2 orang di kebun obat yang gelap gulita ini. Tepat saat sudut bibir Kevin Ye hendak menyentuh bibir Nindi Sue, sebuah suara keluar dari lengannya. Kedengarannya sangat tajam, tetapi mengandung sedikit kemarahan. "Apa yang kamu lakukan?" Orang-orang yang diam-diam melakukan hal-hal buruk adalah yang paling takut orang lain mengetahuinya. Dengan suara ini, baik Kevin Ye maupun Nindi Sue menjadi tegang. Nindi Sue tanpa sadar membuka matanya, dan tatapannya langsung tertuju pada Lin Sai Ling yang berada dalam pelukan Kevin Ye. "Maksudmu kau tidak bangun pagi atau siang, tapi kau baru saja bangun di saat kritis ini, ayah. Siapa lagi kalau bukan Lin Sai Ling, yang telah mengganggu keberuntungan Kevin Ye?" Lin Sai Ling membuka matanya dengan samar, tapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya. Hatinya langsung terasa masam, dia cemberut, dan melompat keluar dari pelukan Kevin Ye seolah-olah dia bertingkah genit. Nindi Sue melihat Lin Sai Ling telah bangun, dan segera merapikan sanggul rambutnya karena malu, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Kevin Ye benar-benar berkulit tebal. Sambil tertawa, dia berkata kepada Lin Sai Ling, "Kau sudah bangun, apakah kau merasa tidak nyaman di manapun?" Lin Sai Ling menggelengkan kepalanya pelan, lalu melihat sekeliling lingkungan yang tidak dikenalnya ini. "Kevin Ye, di mana tempat ini?" Kevin Ye baru saja akan menjawab ketika dia ditangkap oleh Nindi Sue, "Ini rumahku." "Rumahmu?" Lin Sai Ling curiga, tetapi sudut mulutnya terus bergumam.
Lin Sailing tidak bodoh, yang berdiri di depannya adalah seorang wanita cantik yang tidak kalah dengan Mia Fang. Dan jika Kevin Ye, yang berada di tengah malam, dapat membawanya ke rumah wanita cantik ini, maka itu berarti hubungan mereka sama sekali tidak biasa. Lin Sailing tidak menyangka bahwa meskipun Mia Fang dan Lana Qin tidak cukup, Kevin Ye benar-benar berhasil memprovokasi seorang wanita cantik yang luar biasa tanpa membuat keributan. Memikirkan hal ini, rasa krisis di hati Lin Sailing semakin meningkat. Namun, tempat ini adalah rumah orang lain. Tidak peduli betapa tidak nyamannya perasaan Lin Sailing, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Nindi Sue lah yang bergumam dan menatap Lin Sailing dari ujung kepala sampai ujung kaki. Long Tem Talon membuka mulutnya dan berkata, dia cukup cantik, Kevin Ye, apakah dia pacarmu? Mona Liu pernah menanyakan pertanyaan canggung ini sebelumnya, tetapi dia tidak menjawabnya, kali ini berbeda. Kevin Ye membuka mulutnya, dan tepat saat dia hendak berbicara, dia disela lagi. Nindi Sue tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendekati Kevin Ye di depannya. Kemudian, dengan dua handring yang memegang leher Kevin Ye, mereka dengan sangat aktif mengambil inisiatif untuk mencium sudut mulutnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih pemalu seperti gadis kecil, tetapi di depan Lin Sailing, dia telah benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda, menjadi sangat proaktif. Sikapnya adalah seorang CEO yang mendominasi yang ingin menyatakan perang terhadap Lin Sailing. Sebenarnya, meskipun permukaan Nindi Sue dingin, hatinya terbakar dengan gairah. Ini terutama terjadi pada hatinya yang pantang menyerah, yang bahkan lebih kuat daripada orang lain. Di satu sisi, ciuman Nindi Sue ini mengandung perasaan yang telah tertahan untuk waktu yang sangat lama, dan di sisi lain, itu menghalangi mulut Kevin Ye karena orang yang sombong dan tidak mau seperti Nindi Sue akan mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar dari mulut Kevin Ye. Namun, Kevin Ye tidak siap untuk ciuman tiba-tiba ini, dan wajah tuanya memerah tanpa alasan. Di sisi lain, Lin Sailing sangat tidak senang, tetapi hanya bisa melihatnya menghentakkan kakinya. Setelah ciuman yang lembut, Nindi Sue masih menggantung tubuh Kevin Ye seperti mie, dan kemudian menatap ke arah Lin Sailing dengan tatapan penuh provokasi. Kevin Ye, aku tidak peduli kau punya pacar atau tidak, tapi kau sudah meninggalkan jejakku padaku. Mulai sekarang, kau milikku. Nindi Sue mengatakan ini dengan nada yang sangat tirani, seolah-olah dia tidak memberi Kevin Ye ruang untuk membalas sama sekali. Namun, pada akhirnya, Nindi Sue hanyalah seorang gadis muda yang baru berusia 17 atau 18 tahun. Setelah bersumpah seperti Sue, Nindi Sue dengan erat memegang ramuan yang baru saja dikumpulkan Kevin Ye dan pergi seolah-olah dia sedang berlari. Baiklah, aku akan merebus obat. Aku tidak akan menemani kalian. Setelah itu, Nindi Sue berbalik dan pergi. Melihat punggung Nindi Sue, yang melarikan diri seperti pencuri yang bersalah, Kevin Ye hanya bisa tertawa bodoh, berpikir, gadis kecil yang lucu. Sepanjang jalan, wajah Nindi Sue benar-benar merah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dan bergumam pada dirinya sendiri, Nindi Sue, oh Nindi Sue, apa yang terjadi barusan, sampai berani berinisiatif mencium pria jahat itu. Sungguh memalukan, Hidup mungkin begitu dramatis, jika Lin Sailing tidak tiba-tiba terbangun di dalam kebun obat, Nindi Sue tidak akan melakukan hal yang berlebihan seperti itu. Lin Sailing tanpa sengaja menambahkan lawan kuat lainnya ke dalam campuran. Mengenai hal ini, Lin Sailing hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Tengah malam semakin gelap, dan di pintu masuk aula bunga rumah Sue, Kevin Ye, Lin Sailing dan Nindi Sue yang telah menyiapkan pot obat sedang menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, sebuah suara lelah terdengar dari dalam, baiklah, teman kecil Ye, kamu boleh masuk sekarang. Kevin Ye mengangguk dan berjalan menuju ke arah ruang tamu. Lin Sailing dan Nindi Sue mengikuti dari belakang. Kedua gadis kecil ini tampaknya diam-diam bersaing dalam kekuatan, tidak satu pun dari mereka membiarkan yang lain pergi. Setelah menaiki tangga, Kevin Ye menoleh dan berkata, kalian berdua tunggu di luar, jangan ikuti aku masuk. Kenapa? Nindi Sue dan Lin Sailing bertanya hampir bersamaan. Kevin Ye tertawa getir, ada pria telanjang di dalam, jika kalian berdua ingin masuk, maka aku akan pergi kemana saja. Lupakan saja, kita seharusnya tidak masuk. Kata-kata main-main Kevin Ye segera membuat wajah Nindi Sue dan Lin Sailing memerah. Mereka tergagap untuk waktu yang lama, lalu berhenti di tangga ruang tamu. Dan ketika Kevin Ye melihat bahwa kedua gadis kecil itu tidak menyusul, dia buru-buru mendorong pintu ruang tamu dan masuk. Pada saat ini,
hampir semua perabotan di ruang tamu Sus Mansion telah dikosongkan, meninggalkan lantai batu biru yang lebar dengan tempat tidur perawatan yang tampak seperti tandu. Selama periode ini, Yang Jun berbaring di tempat tidur dengan tubuh bagian atasnya terbuka. Di sampingnya, penatua Connor Sue terengah-engah, seolah-olah dia sangat kelelahan. Setelah Kevin Ye masuk, tatapan lelaki tua itu beralih ke tong panas mengepul di kedalaman ruang tamu. Di dalam tong kayu itu ada genangan obat biru. Itu tampak sangat aneh. Connor Sue melirik sup obat aneh itu, lalu bertanya pada Kevin Ye. Teman kecil Ye, untuk apa sebenarnya sup obat itu? Maafkan penglihatan lelaki tua itu yang buruk, dia sebenarnya tidak berhasil mengetahui efek dari sup obat ini, dia benar-benar malu, sebenarnya, kata-kata Connor Sue agak terlalu rendah hati. Tong sup obat yang dibuat Kevin Ye hampir semuanya berasal dari kebun obat di dalam Sus Mansion. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu jenis obat apa yang ada di dalamnya? Jika dia tidak tahu tentang ini, maka reputasi Connor Sue sebagai dokter jenius pasti sudah tercoreng sejak lama. Sebenarnya, Connor Sue belum pernah melihat metode pencampuran bahan obat ini sebelumnya. Jika bahan obat ini dipisahkan, dia akan mengenalinya, tetapi dia tidak tahu efek apa yang akan terjadi setelah digabungkan. Pada saat yang sama, Connor Sue juga memikirkan efek apa yang akan ditimbulkan obat yang disiapkan Kevin Ye ini terhadap perombakan meridian Yang Jun. Kekuatan serangan Connor Sue secara alami tidak dapat menipu Kevin Ye, dan melihat bahwa Connor Sue memiliki keraguannya, Kevin Ye tertawa, tong sup obat ini sebenarnya tidak dapat memiliki efek merekonstruksi meridian, tetapi dia menggunakan metode pendukung. Itu dapat mencapai efek membangun fondasi dan memurnikan tulang. Itu akan memiliki efek pendukung yang sangat baik pada pemulihan Juno di masa mendatang. Pembentukan fondasi pemurnian tulang. Connor Sue tertegun untuk waktu yang lama, masih merasa bahwa itu tak tertandingi. Orang harus tahu bahwa Connor Sue adalah keturunan lembah Raja Obat. Di dunia ini, obat aneh macam apa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dalam ingatan Connor Sue, hanya ada satu cara untuk mencapai efek pemurnian tulang pondasi, dan itu adalah jalur pil kuno. Namun, jalur pil kuno jelas telah hilang selama bertahun-tahun. Ingin menemukan cara untuk memurnikan pil, bahkan upaya surga tidak akan mampu melakukannya. Bahkan jika Connor Sue dipukuli sampai mati, dia tidak percaya bahwa sup obat yang diseduh dengan tanaman obat di rumahnya sendiri dapat mencapai efek membangun fondasi dan memperbaiki tulang. Juno, tolong lepas pakaianmu dan masuklah ke tong obat. Kevin Ye tidak peduli dengan keraguan Connor Sue, karena dia langsung maju dan berkata kepada Yang Jun. Yang Jun benar-benar yakin bahwa Kevin Ye berbohong saat dia buru-buru bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah besar, dia tiba di samping ember dan melompat ke dalamnya. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Yang Jun menjadi sangat jelek, sup di dalam tong kayu hanya memiliki suhu 70 hingga 80 derajat, tetapi ketika itu menodai tubuhnya, itu menjadi seperti api yang membakar, dan terus membakar. Connor Sue menatap Kevin Ye dengan gugup dan bertanya, teman kecil Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kevin Ye tertawa dingin, baiklah, kalau begitu aku akan menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Apa? Connor Sue terlonjak kaget, janggutnya hampir terangkat, mematahkan semua pembuluh darah di tubuh seseorang, apakah dia masih bisa hidup? Teman kecil Ye, apakah kamu yakin kamu menyelamatkan seseorang dan tidak membunuhnya? Jelas bahwa kata-kata Kevin Ye sama sekali bertentangan dengan teori medis yang telah dipelajarinya sejak dia masih muda. Tidak mengherankan bahwa Connor Sue akan sangat terkejut, seolah-olah dia menegur Kevin Ye atas omong kosongnya. Namun, Kevin Ye menoleh dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak menghancurkannya, maka kamu tidak akan dapat menciptakannya. Kamu harus memahami logika sederhana seperti ini, kan? Aliansi 250. Memang ada pepatah seperti itu jika tidak dilanggar, tetapi pepatah seperti itu hanya ada di kalangan praktisi. Connor Sue belum pernah mendengar istilah, tak terkalahkan, dalam hal merawat pasien. Ini berarti bahwa adalah mungkin untuk membunuh seseorang terlebih dahulu dan kemudian menyelamatkannya. Ini adalah teori yang cukup tidak masuk akal. Namun, Kevin Ye tidak ingin berdebat dengan Connor Sue tentang hal-hal ini karena menyelamatkan orang lain lebih penting. Sue tua, apakah kamu punya jarum? Pinjamkan aku satu. Kevin Ye merentangkan tangannya dan berkata kepada Connor Sue. Connor Sue berhenti sejenak, lalu mengeluarkan jarum emas dari kotak jarumnya dan menyerahkannya kepada Kevin Ye. Pada saat yang sama, Connor Sue dengan penasaran menatap Kevin Ye, ingin tahu apa yang akan dilakukan Kevin Ye selanjutnya.
Connor Sue juga seorang dokter yang saleh, tetapi dia benar-benar tidak tahu untuk apa Kevin Ye menginginkan jarum emas. Menerima jarum emas itu, Kevin Ye mendesah tak berdaya, dan bergumam, sungguh merepotkan, jika ada seorang Mid Mortal Immortal yang berkultivasi, itu akan jauh lebih mudah. Sayang sekali, Primordius Frisong, milikku masih dalam tahap awal, energi spiritual di bumi ini sangat lemah. Suara Kevin Ye sangat lembut. Connor Sue hanya bisa mendengarnya bergumam sendiri untuk beberapa saat, tetapi dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Kevin Ye. Perhatian Connor Sue masih tertuju pada bagian tengah jari-jari Kevin Ye, dia ingin melihat bagaimana jarum emas yang unik ini digunakan. Namun, pada saat berikutnya, mata Connor Sue tiba-tiba bersinar terang, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini juga mungkin. Kecepatan jari-jari Kevin Ye dalam memegang jarum emas itu luar biasa cepat, saat dia menusukkan jarum emas itu langsung ke dada Yang Jun. Kemudian, ujung-ujung jarinya dengan lembut menyapu dan dengan cepat menyegel beberapa titik akupuntur utama di dada Yang Jun. Ekspresi Yang Jun berubah. Meskipun dia merasakan sakit yang tajam di hatinya, dia berhasil menahannya. Setelah melakukan semua ini, Kevin Ye perlahan menghela napas lega, lalu berkata kepada Yang Jun, Juno, aku baru saja menggunakan jarum emas untuk menyegel meridian jantungmu, aku dapat memastikannya tidak akan rusak. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menahan rasa sakit, aku ingin menghancurkan semua meridian di tubuhmu, dan kemudian merekonstruksinya. Yang Jun tidak berbicara, dan hanya menganggukkan kepalanya dengan tegas. Connor Sue, yang sedang menonton dari samping, merasakan jantungnya berdegup kencang, dan tampak lebih gugup daripada Yang Jun. Setelah berjuang lama, Connor Sue akhirnya menghela napas panjang dan memilih untuk percaya pada Kevin Ye. Bagaimanapun, pada saat hidup dan mati seperti ini, dia tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Segera setelah itu, mata Kevin Ye membeku, dan tangannya dengan ganas berubah menjadi telapak tangannya, bangun. Arus udara yang kuat langsung mengirim Yang Jun terbang keluar dari ember, dan air biru giok di aula rumah Sue jatuh tak terkendali. Jari Kevin Ye dengan cepat menyapu tubuh buah Scarlet. Connor Sue dapat melihatnya dengan jelas, setiap garis yang dilewati jari Kevin Ye adalah jalur meridian tubuh manusia, tanpa penyimpangan sedikit pun. Meskipun Yang Jun memiliki penyakit lama, itu hanya cedera tulang belakang. Tetapi Kevin Ye saat ini telah hampir memotong semua meridian di tubuh Yang Jun, jadi perawatan yang tidak dapat dihancurkan seperti ini sangat mengejutkan. Oleh karena itu, setiap kali seutas ki sejati keluar dari ujung jari Kevin Ye, Connor Sue menjadi semakin gugup. Rasa sakit karena meridiannya terputus bahkan lebih buruk daripada berendam dalam seember sup obat. Namun, Yang Jun adalah pria baja, oleh karena itu dia menahan rasa sakit dan tidak bersuara pada awalnya. Namun, rasa sakit ini sudah melampaui batas tubuh manusia, dan tak lama kemudian, Yang Jun mulai melolong kesakitan yang tak tertahankan. Ratapan menyedihkan itu mencapai seluruh koridor di luar rumah keluarga Sue dan aula bunga. Nindi Sue segera menjadi cerdas, ingin segera masuk untuk melihat situasi di dalam. Tetapi ketika dia mencapai pintu, Nindi Sue cemberut, lalu berbalik, seolah-olah rasionalitasnya telah mengalahkan dorongan hati. Ekspresi Lin Sailing jauh lebih tenang daripada Nindi Sue, tetapi keraguan di hatinya tidak kalah dari Nindi Sue. Di bawah sinar bulan, Lin Sailing mengepalkan kedua tangannya erat-erat, meletakkannya di atas dadanya dan tampak berdoa dalam hati untuk Kevin Ye. Ekspresi Nindi Sue sepenuhnya tertangkap di mata Nindi Sue. Nindi Sue bergoyang ke kiri dan ke kanan sejenak, dan berdiri di samping Lin Sailing dengan sosok anggunnya yang terbungkus piyama. Dia ragu sejenak sebelum bertanya, "Hai, aku Nindi Sue, siapa namamu?" Lin Sailing terkejut, dia tidak menyangka bahwa si cantik kecil yang sombong ini akan mengambil inisiatif untuk menyapanya. Melirik Nindi Sue, Lin Sailing berkata dengan lembut, "Namaku Lin Sailing." Nindi Sue menganggukkan kepalanya, dia kemudian memamerkan roknya dan duduk di tangga koridor, "Kamu terlihat sangat gugup, dasar bajingan." Tiba-tiba, Nindi Sue menatap Lin Sailing dengan tatapan serius, "Apakah kamu pacarnya atau bukan?" Nindi Sue telah menanyakan pertanyaan ini sekali di kebun obat. Meskipun dia takut mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar, Nindi Sue tetap tidak bisa menahan rasa khawatir dan menjadi penasaran. Lin Sailing memasang ekspresi santai, dan mengikuti Nindi Sue dan duduk di tangga koridor. Sebenarnya, pertanyaan Nindi Sue membuat Lin Sailing merasa sangat canggung. Pada saat ini, Lin Sailing juga tidak tahu bagaimana mendefinisikan hubungan antara dirinya dan Kevin Ye, atau mungkin menggunakan nama sebuah lagu untuk mendefinisikan hubungan antara dirinya dan Kevin Ye lebih tepatnya, itu adalah hubungan yang belum dipenuhi dengan kekasih.
Melihat Lin Sailing ragu-ragu untuk berbicara, Nindi Sue menjadi tegang dan bergumam, "Ayah, ya, tidak, mengapa kamu berlama-lama seperti ini? Bukankah cinta antara pria dan wanita adalah sesuatu yang memalukan?" Lin Sailing menatap Nindi Sue dengan serius, dan berkata dengan suara rendah tanpa percaya diri, "Seharusnya begitu, seharusnya tidak." Mendengar jawaban Lin Sailing, hati Nindi Sue turun setengah. Senyum cerah segera muncul di wajah kecilnya yang awalnya gugup saat dia terus bertanya, "Kalau begitu, kamu pasti menyukai pria jahat itu, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan begitu gugup padanya." Lin Sailing tidak menjawab, tetapi terkekeh dan bertanya, "Bukankah kamu juga sangat menyukai Kevin Ye?" Wajah Nindi Sue langsung memerah, dan menegur, aku sama sekali tidak menyukainya. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, bagaimana mungkin aku menyukainya?" Menanggapi kebohongan Nindi Sue, Lin Sailing hanya tertawa nakal, "Jika kamu tidak menyukai Kevin Ye, mengapa kamu menciumnya dengan paksa di kebun obat tadi? Kata-katamu bisa ditipu, tetapi tubuhmu tidak bisa ditipu. Huff, sepertinya kamu sangat berpengalaman. Paling-paling, kamu seumuran denganku." Seolah-olah seseorang telah menemukan rahasia kecilnya, Nindi Sue cemberut karena tidak senang. Namun, masih ada perbedaan kepribadian antara Nindi Sue dan dia. Mengenai masalah pria dan wanita, Lin Sailing lebih atau kurang pendiam dan malu-malu. Melihat Lin Sailing telah mengekspos dirinya sendiri, Nindi Sue memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi dan langsung berkata, benar juga, aku menyukainya, aku ingin bertarung denganmu, bagaimana menurutmu?" Melihat ekspresi marah Nindi Sue, Lin Sailing tertawa getir, "Kau ingin bertarung denganku?" Lin Sailing menatap Nindi Sue tanpa daya, "Kau tampaknya melihat ke arah yang salah." Nindi Sue bertanya dengan wajah penuh kebingungan, "Apa maksudmu?" Lin Sailing tertawa getir sebelum menjawab dengan riang, "Aku tidak dapat menyangkal bahwa aku benar-benar menyukai Kevin Ye dan aku mencoba untuk menyatakan perasaanku. Tapi aku bukan pacarnya. Selain itu, Kevin Ye memiliki tunangan, tunangannya sangat cantik, jadi saya katakan saja kalau kamu menemukan arah yang salah." Perkataan Lin Sailing tentu saja merupakan sambaran petir bagi Nindi Sue. Awalnya, Nindi Sue diam-diam senang karena Lin Sailing bukan pacar Kevin Ye. Namun setelah bahagia beberapa saat, Nindi Sue tidak pernah menyangka bahwa lawannya telah berubah dari pacar menjadi tunangan. Dia punya tunangan. Nindi Sue menatap kosong ke angkasa selama beberapa saat sebelum bertanya lagi, "Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Siapa tunangannya?" Lin Sailing terkekeh dan berkata, "Tunangan Kevin Ye adalah gadis cantik di sekolah kita, namanya Mia Fang." Mia Fang. Nindi Sue memanggil nama itu 2 kali dengan lembut. Namun, Lin Sailing tertawa getir dan berkata, "Cuaca dingin, Kevin Ye sangat populer di SMA No. 1. Selain memiliki pacar cantik di sekolah, dia juga memiliki banyak penggemar. Itulah mengapa kau dan aku sama. Mencuri pacar dengan begitu banyak gadis adalah hal yang sangat menyakitkan." Kata-kata Lin Sailing setengah benar dan setengah salah, setengahnya adalah perasaan pribadinya sendiri, tetapi setengahnya lagi hanya gertakan, seolah-olah dia ingin memberitahu Nindi Sue kesulitan untuk menghubunginya dan membuatnya mundur. Namun, Lin Sailing telah salah menilai kepribadian Nindi Sue dan keinginannya yang kuat untuk bertarung. Kata-kata Lin Sailing tidak membuat Nindi Sue takut, tetapi malah membuatnya tertawa jahat, disambut adalah hal yang baik. Jadi bagaimana jika dia punya tunangan? Aku tidak percaya aku bisa kalah darinya bahkan dengan kecantikanku. Lin Sailing menatap Nindi Sue dengan tatapan kosong selama beberapa saat, lalu berkata, "Kau tidak keberatan. Mengapa aku harus keberatan?" Nindi Sue tertawa, "Ada gadis-gadis yang suka mengatakan bahwa pria jahat itu sangat luar biasa. Ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa aku memiliki mata yang bagus. Jika aku, Nindi Sue, menyukai seorang pacar, bukankah aneh jika tidak banyak gadis yang menyukainya?" Terhadap logika ilahi Nindi Sue, Lin Sailing hanya bisa mengakui kekalahan. Mata indah Lin Sailing saat ini berputar-putar tanpa henti, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengambil inisiatif untuk mendekati Kevin Ye di masa depan dengan tambahan lawan kuat lainnya, seperti Nindi Sue di depannya. Tetapi memikirkan adegan memalukan itu, Lin Sailing merasa malu, dan wajah cantiknya memerah sampai ke lehernya. Di sisi lain, setelah Nindi Sue menatap Lin Sailing untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba tertawa jahat dan menusuknya dengan jarinya. "Hei, Lin Sailing, kenapa kita tidak membentuk aliansi?" Lin Sailing menjadi cepat tanggap dan bertanya dengan ekspresi bodoh, "Sebuah aliansi?" "Ya, aliansi." Saat Nindi Sue berbicara,
dia sengaja mencondongkan tubuhnya ke arah Lin Sailing dan terkekeh. Mia Fang itu adalah tunangan Kevin Ye. Dalam hal reputasi, kita jelas tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, kita bisa menang dalam hal jumlah. 2 lawan 1, aku tidak percaya kalau orang jahat itu tidak tahu terima kasih. Ini, Lin Sailing cemberut. Setelah berpikir lama, dia merasa kata-kata Nindi Sue masuk akal. Lagi pula, Mia Fang sudah menyandang gelar tunangan, dan di sampingnya ada Lana Qin, si cantik sekolah. Dibandingkan dengan mereka berdua, dia benar-benar terisolasi dan tidak berdaya. Bersekutu dengan Nindi Sue bukanlah pilihan yang buruk. Pada saat yang sama, Lin Sailing memiliki pikiran yang mengejutkan yang terlintas di benaknya, yaitu bagaimana mungkin Mia Fang dan Lana Qin, yang memiliki 2 pelayan wanita, gagal memuaskan mereka. Pikiran ini sangat subversif, tetapi sangat konsisten dengan keadaan pikiran Lin Sailing saat ini. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Lin Sailing akhirnya mengambil keputusan. Dia menatap Nindi Sue dengan serius dan berkata, "Baiklah, kami akan bersekutu denganmu." Nindi Sue segera terkikik dan mengulurkan jarinya, "Sini, sumpah kelingking. Tarik kailnya, gantung dia. 100 tahun, jangan berubah."